Di sini gue akan bahas apa yang akan gue lakukan kalau gue punya budgetnya minim tapi mau investasi di kripto. Kalian mungkin sampai klik video ini, kalian udah riset mungkin, udah cari-cari, udah mau invest nih, udah sisihin ada uang dingin yang kalian pengen taruh di kripto. Kalian bahkan mungkin udah mulai untuk analisa nih, kalian cari-cari ya kan, kira-kira kripto mana nih yang punya potensi untuk terbang. Mungkin kalian udah cari 5-10 koin yang kalian udah analisa, kalian lihat ini kayaknya bagus dan mungkin bull run cycle depannya itu ada potensi untuk bisa terbang. Nah, saran gue nih untuk kalian yang baru mulai ke dunia cryptocurrency, walaupun kalian udah riset, kalian udah belajar, kalian udah cari nih bahkan mungkin 10, mungkin 20 dari koin. Tapi saran gue adalah dorong semuanya uang kalian ke 1-2 koin yang kalian paling yakin. Karena dari opini gue, diversifikasi itu bukan pilihan yang baik kalau modal kalian masih kecil. Jadi kalian harus melakukan yang namanya konsentrasi, bukan diversifikasi. Alasan pertama, kenapa kalian mungkin nggak bisa diversifikasi terlalu banyak, misalnya kita mulai dengan modal Rp500.000 ya. Ada beberapa exchange yang nggak memperbolehkan membeli itu di bawah harga $10, apalagi exchange di luar negeri. Jadi kalian nggak bisa tuh untuk beli sampai 10 koin, bahkan untuk 5 koin aja sudah sulit ya. Mungkin ada beberapa exchange yang akhirnya bisa beli di bawah $10. Tapi gue tetap menyarankan hal itu. Ini gue akan kasih contoh yang kalian bisa lihat di sini ya secara jelas. Misal kalian beli 5 koin, kita namain koin A, koin B, koin C, koin D, dan koin E. Kita anggap koin A itu akhirnya naik ya kan. Kita beli masing-masing misalnya 100.000. Koin A itu naik misalnya 2 kali. Koin B naiknya 3 kali. Ya. Koin C itu nggak naik, dia tetap aja ya, dia sideways, tetap harganya sama. Koin D itu turun mungkin 50% dan koin E itu hilang semuanya uangnya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, akan lebih baik kalau misalnya semua uang kita daripada 500.000 itu kita sebar 100 dan hasilnya seperti itu. Lebih baik dari uang 500.000 tadi, kita beli 2 koin yang kita yakin. Koin A 250.000 dan koin B 250.000. Akhirnya kalau kita lakukan itu, portofolio value kita akan melampau tinggi. Ya, kalian bisa bandingkan di sini ya. Ini yang tadi ini ada 5 di sebelah sini dan kalian bisa lihat nih yang koin A dan B saja. Hasilnya jauh karena kita konsentrasi dan kita fokus. Alasan lagi kenapa 1 dan 2 koin aja kalau modalnya minimal untuk teman-teman yang pemula adalah fee dari exchange ya. Jadi fee exchange itu beragam, ada yang 0,10, ada yang 0,08 dan berbagai macam lainnya. Jadi kalau kalian transaksinya banyak, apalagi di koin-koin yang banyak, 10, 20, bahkan 30 koin, belum lagi kalian mau transfer ke wallet kalian. Mungkin kalau Bitcoin aja kalian murah ya karena ada Lightning Network. Tapi kalau kalian pakai yang ERC20 dan lain-lain, itu akan mahal, apalagi kalian mulai transaksinya mulai advance sedikit, transaksinya di decentralized exchange, di DEX gitu. Itu gas fee-nya mahal banget. Jadi makin banyak koin yang kalian beli, makin tergerus portofolio value kalian. Kecuali modal kalian udah besar, ratusan juta sampai miliaran. Kalau itu nggak masalah. Tapi modal kalian kalau baru 500.000, baru mau mulai 1 juta, saran gue adalah dikonsentrasi di beberapa koin. Biar nggak terlalu banyak nih ya fee-fee seperti ini. Nanti bukannya kalian dapat keuntungan investasi, malah uang kalian habis tergerus dengan fee. Nah, untuk pemula banget, gue juga nggak saranin kalian, apalagi modal minim, untuk langsung terjun 100% ke dalam dunia trading. Kenapa? Karena banyak hal yang kalian belum mengerti. Kecuali kalian udah ngerti tentang technical analysis secara dalam, kalian ngerti gimana caranya baca order book, ya. Kalian tahu order flow itu seperti apa, kapan smart money masuk, kapan smart money keluar, itu kalian boleh banget trading. Dan gue yakin banyak teman-teman di sini yang bisa trading dan ngasilin income harian, itu banyak yang bisa. Cuman menurut gue itu bukan untuk semua orang, apalagi yang masih modalnya minimal ya. Gue saranin kalian pelajarin dulu teknologinya, kalian meraba-raba dulu, coba beli di exchange, coba transfer ke wallet. Kalian coba-coba dulu, eksperimen dulu, pakai uang dingin yang udah kalian sisihkan. Karena untuk kalian bisa dapetin income harian dari trading itu perlu banyak skill setnya ya, dari technical analysis tadi gue bilang, order flow, kalian harus ngerti money managementnya ya, risiko manajemennya berapa persen kalian bisa hilang dan sebagainya. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi, jadi gue akan sharing. Kalau gue zaman dulu, waktu awal-awal mulai di crypto tahun 2016, 2017 itu siklus pertama gue beli banyak banget koinnya. Karena gue waktu itu ngeliat, oh yang pertama ini waktu itu dulu sempat Stellar Lumens, itu paling tinggi waktu itu. Gue ngeliat, oh ini udah lumayan tinggi nih naiknya, gue mau ngeliat yang 10-20 ke bawah yang mungkin masih murah yang bisa naiknya seperti itu. Akhirnya gue beli tuh macam-macam semuanya, koin yang udah gak pernah ada sekarang namanya kedengeran ya. Jadi kalau gue gak pernah ngelakuin hal itu dan gue cuma beli yang pasti-pasti aja, contohnya mungkin Bitcoin dan Ethereum, portofolio gue mungkin berkembangnya jauh lebih pesat dibanding gue coba waktu itu sebar-sebar. Karena waktu itu gue punya mindset gini, kalau Bitcoin tuh harganya udah mahal. Padahal yang gue salah adalah itu bisa dibeli fractional kan, lu bisa beli 0,00 sekian Bitcoin. Tapi waktu itu menurut gue 1 Bitcoin mahal, gue mau cari koin lain yang masih $1, $2, ntar naik harganya seperti Bitcoin.
Tapi ya itu kesalahan dalam logika berpikir karena gue waktu itu juga masih pemula. Kalian akan lebih pusing karena gini, kalau kalian ngikutin misalnya 5 koin, 6 koin, 7 koin, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kripto itu kan 24 jam ya. Ini kita seperti di dimensi waktu yang berbeda dengan orang yang misalnya main saham gitu. Karena main saham dia jam 9 bangun, market buka itu masih oke. Dan dia bisa tutup ntar jam 4 dia udah santai-santai ya karena ada istirahatnya, makan siang juga. Kripto itu nggak ada, kripto itu 24 jam. Jadi berita yang kalian ikutin, kita mesti ngikutin jam di luar negeri gitu, candle close-nya pagi. Terus kita misalnya lihat jam orang Dubai itu jam berapa, jam orang Singapura jam berapa yang aktif transaksi kripto. Korea itu kalau Korean Pump di update itu jam berapa Korea aktif tradingnya. Jadi 24 jam. Dan newsnya itu, berita di kripto itu cepat banget ya kan. Hari ini Vitalik Twitter kena hack, orang pada kena drain gitu kan. Hari ini ntar keluar lagi FTX itu kira-kira punya Solana berapa, Solana turun. Jadi kalau kalian punya 10 koin atau bahkan 5 deh, nggak usah 10. Kalian punya 5 koin, lu harus ngikutin 5-5-nya. Itu pekerjaan yang sangat amat berat. Ini gue kasih contoh ya. Ini sekarang gue di kantor gue, di family office gue. Ini portofolio yang kita pegang. Nah ini kalian bisa lihat portofolio gue itu bahkan nggak nyampe 10 gitu. Liquid asset digital gue. Kenapa? Ini bahkan dengan tim ya. Gue punya tim analis, gue punya tim trader. Itu nggak sampai 10. Karena kenapa? Nggak bisa ngikutin. Jadi apalagi kalian yang nggak punya tim, belum berpengalaman di kripto. Saran gue 1 atau 2 udah cukup. Nggak perlu 10, nggak perlu 15, nggak perlu 20 ya. Itu akan bikin aset kalian semakin merugi justru. Karena kalian nggak akan bisa ngikutin apa yang terjadi di marketnya. Perkembangan developernya seperti apa, ya, project akan mau dibawa kemana, komunitasnya seperti apa, beritanya seperti apa. Karena gue bilang sendiri, gue pun yang full time jobnya di kripto itu nggak nyampe 10 ya portofolionya. Gue inget persis tahun 2017 ya, waktu harganya turun drastis Bitcoin waktu itu, wah terjun payung dah itu, lebih dari 50%. Itu tuh di Indonesia, jamnya adalah jam 4 pagi. Jadi kalian bisa bayangin. Jam 4 pagi itu kebangun untuk ngeliat candle ke bawah merah seperti itu. Jadi ya kalau kalian mau ngikutin banyak koin terserah kalian, tapi itu bukan hal yang gue sarankan untuk teman-teman yang punya budget minimal. Nah ini jadi saran gue untuk kalian. Kalian kan tadi di awal video mungkin kalian udah sisihin, kalian punya uang nih, oke 500.000, 1 juta, oke gue pengen coba untuk make money di cryptocurrency. Jadi mulai analisa, mulai nge-YouTube, cari mungkin sampai ketemu video ini. Nah saran gue adalah kalian list down. Jadi misalnya kalian punya notes di handphone atau kalian tulis di kertas, kalian tulis 5 koin kalian tuh apa? Contohnya misalnya kalian punya Bitcoin, kalian punya Ethereum, kalian punya BNB, kalian punya misalnya Solana, kalian punya Arbitrum. Nah kalian coba kalian lihat dari koin-koin ini yang kira-kira punya potensi paling banyak tuh apa. Jadi kalian coret sesuatu ya. Nanti gua akan jelaskan gimana caranya kita bisa eliminasi supaya dapat koin yang menurut kalian paling baik akhirnya. 1 atau 2 aja. Jadi kalau punya 5, 3 harus dieliminasi. Kalau kalian investasi di kripto, kalian jangan cuma percaya bahwa harganya akan naik ya. Contohnya seperti meme coin. Karena itu adalah praktik berjudi lah. Kayak semua kita bisa judiin semua ya. Gua sama videografer gua ada mobil lewat di bawah, kita bisa judiin berapa mobil yang lewat. Semua hal di dunia itu bisa dijudiin. Dan sama seperti kripto, kalian bisa berjudi juga. Kalau kalian cuma pikir koin atau token, toh harganya cuma akan naik, lu udah pasti rugi. Ini kalian bisa lihat dari datanya ya. Exchange di Indonesia, orang-orang Indonesia itu banyak kan pegangnya apa? Shiba sama Doge. Lu nggak percaya ini gue buka nih, ini dari Arkham Intel, kalian lihat nih, ini di Dodax. Jadi orang Indonesia banyak yang kurang edukasi, mereka beli token untuk berharap dia akan jadi sangat kaya raya. Sedangkan kalau kita lihat exchange yang lebih established di luar, ini ada seperti ini. Beda, titik beratnya mereka banyak di Bitcoin dan juga Ethereum. Ini nggak cuma di Indonesia ya, kita bisa lihat sama di beberapa negara berkembang. Biasanya makin aneh-aneh tokennya dan balance-nya selalu rugi. Mayoritas orang Indonesia datang ke market kripto untuk kaya secara cepat. Tadi itu pemikiran dan mindset yang keliru. Sebenarnya mungkin aja sih kalian beli PP gitu kan, kalian harap oh next bull run nanti 2024 pas Bitcoin naik ini gue beli PP next 10 kali. Mungkin benar, tapi itu adalah bukan praktik dari strategic investment, melainkan itu adalah praktik perjudian ya. Boleh, sah-sah aja. Lu mau ada porto misalnya 1%, gue pun juga ada. Ya ini gue bukan bilang gue nggak melakukan hal seperti itu. Gue juga melakukan hal seperti itu. Gue juga punya PP, tapi sangat kecil gitu ya. Dan kalau misalkan 0, gue juga bodo amat. Dan kalau 10 kali ya, gue pakai untuk makan-makan gitu kan. Gue juga melakukan. Tapi jangan lakukan ini sebagai praktik investasi. Saran gue, pertama kali kita filter, kita lihat bukan dari market cap, tapi dari trading volumenya. Ada nggak sih yang beneran trading volume? Contohnya gini, kalau kalian cari project di coin market cap, misalnya kita cari koin yang tier 2 ya, yang udah di page belakang. Kalian cari ya jumlah komunitasnya misalnya di Twitter, dan jumlah yang tambahin di coin market cap itu sebagai watchlist. Dari situ biasa kelihatan tuh, koin yang berapa tuh average-nya berapa. Jadi koin yang trading volume-nya segini, biasa followersnya segini di Twitter. Nah, kalau kalian lihat koin yang sama, ya trading volume-nya kalian lihat, tinggi, tapi followersnya kecil di Twitter. Atau nggak banyak yang
dia mau jadiin watchlist ya di CoinMarketCap. Ini tanda tanya. Itu biasanya ada bandarnya atau di manipulate harganya. Jadi kalian bisa lihat dari sana. Jumlah followersnya kalian lihat ke trading volume dari tokennya. Nah buat kalian yang mau cari bahan koin-koin yang lebih lower cap ya, yang di bawah-bawah dari Arbitrum atau bahkan Polygon, di bawah-bawahnya itu yang lebih kecil-kecil. Saran gue adalah kalian belajar tentang yang namanya selling pressure. Karena ini semua adalah PVP ya, player versus player. Lu beli di sana itu lawan gue beli sini gue lawan lu. Orang beli sana lawan siapa? Itu pasar modal, capital market, mau market kripto, market saham, market forex, itu semua kerjanya sama. Semuanya PVP, orang lawan orang. Jadi kita harus tahu tentang yang namanya selling pressure. Kita harus tahu dulu capital stack-nya dari sebuah project kripto itu seperti apa. Siapa yang dapat uang pertama? Yang pastinya investor early stage. Investor yang kasih uang ke developer percayakan project mereka. Itu pasti dapat uang pertama. Lalu di situ ada market maker, liquidity provider. Lalu ada orang yang punya project-nya. Lalu ada developer dari project yang dibayar dengan token. Terakhir itu adalah ICO pre-sale. Ketika orang mulai tawarin, oh kita mau ICO, ini masih strategic investor. Baru kalian tuh terakhir banget gitu. Jadi kalian harus bayangin, ini ada orang-orang yang punya kepentingan dan ada uang di sini. Mereka lock up-nya berapa lama? Uangnya dikuncinya berapa lama? Pelajarin vesting period dari mereka. Jadi biasanya kalau kita investor awal di project crypto, karena gue udah beberapa kali invest di project crypto, kita itu punya yang namanya vesting period, yaitu misalnya 6 bulan sampai 8 bulan baru kita boleh buang barangnya. Jadi kita lihat dari tanggal ICO-nya, vestingnya kelar kapan. Jangan sampai kita masih pegang barangnya waktu mereka buangin barang. Ya, jangan mau jadi orang yang nyuci piring di dunia capital market. Artinya nyuci piring apa? Misalnya kita pesta nih, ya kan? Kita semua pesta bareng-bareng, terus gua sama market maker yang lain udah mau pulang nih. Terus lu pada baru masuk. Nah, itu lu pada yang cuciin piring kita gitu. Pesta udah selesai, kita udah pulang, lu baru datang dan akhirnya cuma cuci piring. Jadi jangan mau jadi orang yang cuma cuci piring. Kita harus tahu nih selling pressure-nya kapan. Dan developer itu banyak akal-akalannya untuk nutupin yang namanya selling pressure ini. Biasa paling gampang adalah selling pressure nih, gue tunjukin meme-nya sini, ya kan, tuh kayak air keluar, mereka tempelin aja pakai namanya staking. Staking itu ibaratnya simpel, kayak kita misalnya mau nabung di bank dikasih bunga lah gitu. Tapi kalau kripto, karena kripto itu dibuat sama developer, mereka bisa atur-atur kan di belakang. Jadi banyak kan staking ini, misalnya mereka staking 7%, 14%, 15%, tapi tokennya inflasinya 100%. Jadi tokennya itu di print terus. Tapi mereka kasih staking, jadi itu kayak semacam nipu gitu. Orang nggak tahu nih ya. Jadi token di staking, lalu tokennya sendiri inflationary. Nah ini yang berbahaya gitu. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan selling pressure ini. Jangan cuma kalian percaya karena ada staking lalu kalian, oh gue mau ikut nih. Karena gue ngomong gini, ya gue pengen sharing ke kalian apa yang gue udah alami biar kalian nggak alami jatuh bangun ya. Karena gue waktu itu udah pernah hilang uang 2 miliar lebih di Anchor Protocol. Karena janjinya staking 19,5%. Itu gue udah pernah hilang uang. Ya, jadi di sini gue sharing kalian berdasarkan pengalaman pribadi biar kalian nggak usah bayar uang sekolah yang gue keluarin di market. Karena intinya semua token selain Bitcoin itu ada konsep yang namanya pre-mine. Ya Ethereum pun di pre-mine gitu. Semua koin selain Bitcoin, karena Bitcoin Satoshi pun waktu itu harus mining. Dia harus melakukan yang namanya proof of work sesuai barang yang dia bikin. Sedangkan koin lain itu semuanya ada pre-mine-nya. Jadi developer tuh dapat alokasi dulu yang dia bisa buangin barangnya. Jadi hati-hati di sana. Nah, selain selling pressure, kita harus tahu juga kenapa koin bisa naik. Nah, ini mikroekonomi sederhana, yaitu supply dan demand. Kalau kita lihat Bitcoin supply-nya cap, nah kita tinggal hitung demand-nya seperti apa. Contohnya, kita lihat ada banyak asset manager yang apply buat Bitcoin ETF. Nah, ini tinggal ditambahin aja semuanya. Ya, kira-kira kalian lihat di sini, ini total yang apply, itu sekitar aset under management-nya 17 triliun dolar. Tinggal kalian hitung, kira-kira mereka mau keluarin berapa? Ya, budget marketing untuk tarik orang lagi untuk beli ETF mereka. Flow-nya berapa? Apakah 1 triliun dolar lagi? Ya, apakah 500 billion dolar lagi? Kalau 500 billion dolar masuk ke Bitcoin dengan market cap 500 billion dolar, harganya berapa Bitcoin? 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu? Kalian tinggal hitung sendiri. Jadi nggak cuma selling pressure, tapi demand-nya, ya buying pressure-nya dari mana? Jadi dari tadi beberapa yang gue sampaikan dari trading volume kalian perhatiin, kalian ngerti misalnya buying pressure, kalian ngerti selling pressure. Nah token kalian dari tadi kalian lihat nih, misalnya contohnya, oh Solana. Solana tuh investornya siapa? Selling pressure itu apa? Oh ternyata FTX kan karena kasus kemarin. Solana masih banyak di balance sheet-nya FTX ya. Jadi di saat video ini di-shoot mungkin di sekitar 20-an dia akan turun ke 18. Ini selling pressure karena mereka ini harus liquidate untuk bagi uang ke kreditor. Nah itu selling pressure tuh. Kalian pelajarin. Nah FTX pegang token apa lagi nih yang kira-kira dia akan dump di market. Nah kalau dari buying pressure kira-kira siapa institusi yang akan masuk? Siapa uang besar? Siapa big fund yang akan masuk dalam? Nah jadi konklusi dari video ini kalian coret tadi semuanya ya, simpulin ke 1-2 yang menurut kalian paling punya potensial dan kalian beli untuk hold di jangka yang panjang gitu, dan kalian ikutin terus beritanya, ikutin terus perkembangan dari project yang kalian invest.
Nah, tapi kalau kalian nggak ngerti mungkin 90% dari apa yang gue ngomongin sekarang, ya kalian beli Bitcoin dan Ethereum aja, nggak usah pusing gitu. Karena kalian masih jauh banget berarti di kripto, kalian masih harus banyak yang kalian pelajari. Di sini gue ngasih tau kalian bahwa nggak gampang kok untuk kalian Bitcoin. Fund manager banyak banget yang kalah sama Bitcoin tahun ini. Karena tahun ini, kalau kalian pegang Bitcoin dari awal tahun aja ya, kalian beli 10 juta, sekarang jadi 18 juta. Coba tanya, reksadana mana yang bahkan dekat? Fund kripto deh, hedge fund, quantitative fund, macro fund, kalah semua tahun ini ya. Buy data mereka kalah semua. Sama cuman beli Bitcoin ya. Jadi bahkan kalau cuma beli satu ya, makanya gue contohin di borong Bitcoin itu pakai beli Bitcoin. Jadi kalau punya pemula, punya uang 500 ribu, analisa seperti tadi, atau kalau udah nggak mau pusing, beli aja 250 ribu di Bitcoin, 250 ribu di Ethereum. Dan sisihin terus setiap bulan, disiplin, konsisten nabung, dan tunggu sampai bull run tahun 2025 di bulan Februari. Ya, ketika nanti bulan Februari, gue udah ngomong berkali-kali di banyak podcast, di banyak video gue, Bitcoin akan all time high di Februari 2025. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka video seperti ini, di mana gue jelasinnya itu sedikit lebih teknis, ya kita akan bahas mungkin lebih dalamnya. Kayak ngitung berapa sih address yang sebenarnya punya Bitcoin, lebih dari 1 Bitcoin dan lain-lain. Kalau kalian tertarik, ya langsung komen aja. Nanti gue akan bikinin video-video seperti ini. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian yang baru mulai untuk investasi di cryptocurrency.